Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anwar Riza dari kelas Humas 1C dengan NIM 12240600086. Di sini saya ingin membahas materi tentang mata kuliah yang sedang saya jalani, yaitu psikologi. Nah, materi yang ingin saya bawakan di sini adalah kepribadian, pembawaan, dan lingkungan. Nah, untuk materi-materinya sendiri itu untuk kepribadian ada kepribadian menurut para ahli, topologi kepribadian, tipe kepribadian atas dasar kecenderungan terhadap nilai. Dan untuk pembawaan dan lingkungan ada macam-macam pembawaan, macam-macam lingkungan, teori tentang pembawaan dan lingkungan, hubungan individu dan lingkungan, peran pembawaan dan lingkungan terhadap perkembangan individu, dan cara mengatasi pembawaan yang negatif. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kepribadian. Untuk materi yang pertama ada kepribadian. Nah, kepribadian adalah keseluruhan cara seorang atau individu berinteraksi dan beraksi dengan individu lain. Kepribadian ini sering juga diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada individu. Jadi, kepribadian ini kita bisa mengenal orang dari kepribadiannya. Ada yang kepribadiannya itu memimpin, ada yang kepribadiannya itu membantu di belakang, ada juga yang kepribadiannya support orang lain gitu, dan masih banyak yang lainnya gitu. Dan untuk kepribadian ini dalam kehidupan sehari-hari kita lazim mendengar dengan istilah kepribadian atau pribadi. Beberapa penggunaan dari istilah kepribadian tersebut dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, kepribadian sebagai sesuatu yang dimiliki atau yang tidak dimiliki orang lain. Jadi kepribadian ini mungkin dimiliki saya dan mungkin tidak dimiliki oleh teman saya gitu. Nah, yang berikutnya ada kepribadian diartikan sebagai kepribadian yang menarik dan kepribadian yang membosankan. Di sini ada dua kepribadian, yang satu mungkin pribadinya terlihat menarik dan yang satunya terlihat membosankan. Dan yang berikutnya kepribadian adalah pengaruh seseorang kepada orang lain. Atau personality is your effect upon the other people. Atau pribadi yang dapat mempengaruhi orang lain. Nah, yang berikutnya kepribadian diartikan sebagai keagresifan. Selanjutnya kepribadian dipandang sebagai sebuah benda. Selanjutnya kepribadian semata-mata adalah faktor jasmania. Berikutnya kepribadian adalah semata-mata hasil dari kebudayaan, dan yang terakhir kepribadian adalah jumlah dari sifat-sifat. Selanjutnya ada kepribadian menurut para ahli-ahli. Di sini ada 3 ahli ya, yaitu Rostranger, Guthrie, dan Morton Prince. Nah, untuk yang di sini ada kepribadian menurut Rostranger. Rostranger mengartikan kepribadian dalam 2 macam, yaitu kepribadian sebagai topeng atau mask personality, yaitu kepribadian yang berpura-pura, yang dibuat-buat, yang mengandung palsuan dari orang tersebut. Dan ada kepribadian sejati atau real personality, yaitu kepribadian yang sesungguhnya atau kepribadian yang dimiliki secara betul oleh orang itu. Nah, kan ada ya orang yang kepribadiannya dibuat-buat gitu. Nah, di publik beda atau nanti dia sendiri beda gitu. Nah, menurut Rostranger gitu. Jadi ada orang yang kepribadiannya untuk halayak umum, dan ada yang untuk dirinya sendiri gitu. Nah, di sini itu ada lagi topologi kepribadian. Nah, untuk topologi kepribadian ini dibedakan menjadi 4, yaitu kolerik, melankolik, pragmatik, dan sanguin. Nah, untuk kolerik ini dicirikan dengan perilakunya yang temperamen atau mudah marah, dan untuk yang melankolik adalah dicirikan dengan dirinya itu yang mudah depresi atau mudah sedih. Dan yang berikutnya ada pragmatik atau dicirikan dengan dia yang kepribadiannya cepat lelah, cepat malas gitu. Dan yang terakhir sanguin dicirikan dengan kepribadiannya orangnya yang aktif, giat, dan atletis. Untuk yang berikutnya ada kepribadian atas dasar kecenderungan akan nilai, atau kepribadian yang dianut berdasarkan dirinya sendiri, nilai-nilai yang dikandung dirinya sendiri. Nah, untuk itu ada beberapa kepribadian atas dasar kecenderungan nilai menurut Sprenger. Di sini ada kepribadian teoritik, di mana manusia teoritis mereka yang mendasarkan tindakan-tindakannya atas dasar nilai teoritis atau ilmu pengetahuan. Jadi
orang yang memiliki kepribadian teoretik ini memiliki paham bahwa tindakan atau dasar-dasar dari apa yang dia lakukan itu berdasarkan dari ilmu pengetahuan. Dan yang berikutnya ada kepribadian ekonomi yang mendasarkan aktivitasnya atas dasar-dasar nilai ekonomi, yaitu prinsip untung rugi. Dan yang berikutnya ada estetik, yaitu mereka yang menjadikan nilai-nilai keindahan atau estetika sebagai dasar dari pola hidupnya. Dan selanjutnya ada sosiatik, mereka yang lebih mengutamakan nilai-nilai sosial atau hubungan dengan orang lain sebagai pola hidupnya. Dan selanjutnya ada politik, yaitu mereka yang menjadikan nilai-nilai politik sebagai pola hidupnya. Dan yang terakhir ada religious, mengutamakan nilai-nilai hubungan spiritual dengan Tuhan. Nah, di sini tuh ada tipe-tipe individu yang memiliki orientasi tidak produktif. Nah, yang pertama ada reseptif atau penerima. Jadi, dia ini memiliki pikiran bahwa segala kekuatan itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari luar dirinya. Jadi, di sini dia hanya menerima masukan dari orang lain atau pendapat dari orang lain, dan dia berpikir bahwa dia itu tidak bisa apa-apa gitu. Nah, untuk yang berikutnya eksploitatif atau pemeras. Nah, di sini tuh seperti yang nomor 1, jadi dia itu berpikiran bahwa segala kekuatan itu bukan berasal dari dirinya, namun dari luar dirinya. Nah, namun caranya berbeda. Jadi untuk yang pertama dia itu menerima segala hal, dan untuk yang kedua ini dia harus menguasai. Nah, gitu. Untuk yang ketiga ada hoarding atau tertutup. Jadi kepribadian ini menutup dirinya karena dia itu merasa hebat, bisa melakukan segala hal, jadi tidak membutuhkan orang lain gitu. Dan untuk yang keempat adalah marketing personality atau pribadi pasar. Di sini tuh dia berpikiran sama seperti yang ketiga, dia merasa bisa segala hal, bisa semua hal. Nah, namun dia ini bersifat layaknya pedagang di pasar gitu. Jadi dia menjual kepribadiannya, jadi kepribadiannya berubah-ubah sesuai kemauan pasar gitu. Nah, berikutnya ada tipe-tipe khas manusia berdasarkan bentuk tubuhnya. Di sini Sheldon menggambarkan kepribadian manusia berdasarkan bentuk tubuhnya. Yang pertama ada endomorphic, yaitu bercirikan berbadan pendek, gemuk dengan ciri kepribadian yang disebutnya sebagai viscerotonia, yaitu senang makan, hidup mudah, tak banyak yang dipikirkan, rasa kasih sayang, senang bergaul, dan toleran. Nah, yang berikutnya ada mesomorphic, yaitu dengan ciri berbadan tinggi besar dengan ciri kepribadian somatonia, yaitu senang akan kekuatan jasmania, aktif, agresif, dan energik. Dan yang terakhir ada ectomorphic, yaitu dengan ciri berbadan tinggi, kurus, dengan ciri kepribadian cerebrotonia, yaitu suka berpikir, melamun, senang, menyendiri, pesimis, dan mudah terharu. Selanjutnya ada pembawaan dan lingkungan. Pembawaan adalah seluruh kemungkinan yang terkandung dalam dirinya sejak lahir dan akan berkembang seiring waktu gitu. Dan selanjutnya ada lingkungan atau environment, ialah semua kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu dapat mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan dari setiap individu. Nah, untuk macam-macam dari pembawaan itu sendiri ada pembawaan manusia yang meliputi bentuk badan, anggota tubuh, ingatan, dan sebagainya. Dan ada pembawaan ras atau keturunan, dan ada pembawaan jenis kelamin, dan ada pembawaan perseorangan atau tiap individu. Dan untuk macam-macam lingkungannya sendiri ada lingkungan fisik seperti rumah, kendaraan, air, dan ada lingkungan biologis seperti tumbuhan dan hewan, dan ada lingkungan abstrak seperti pengetahuan, kesenian, dan kebudayaan, dan lainnya. Di sini selanjutnya ada faktor-faktor pembawaan dan lingkungan. Nah, di sini ada dua faktor, yaitu faktor endogen yang berasal dari dalam dan faktor eksogen. Nah, untuk faktor endogen ini adalah faktor yang dibawa oleh individu sejak lahir atau sejak dalam kandungan hingga saat ia dilahirkan. Jadi faktor ini merupakan faktor keturunan atau bawaan. Contohnya warna kulit, rupa wajah, jenis rambut, golongan darah, dan masih banyak hal lainnya. Dan untuk faktor eksogen sendiri itu
faktor yang datang dari luar diri individu itu sendiri. Contohnya pengalaman, kejadian alam, pendidikan, dan masih banyak hal yang lainnya. Nah, di sini ada teori-teori pembawaan dan lingkungan. Nah, di sini teori ada berdasarkan aliran Nativisme, aliran empirisme, dan hukum konvergensi. Nah, untuk aliran Nativisme sendiri adalah aliran ini berpendapat bahwa segala perkembangan manusia ditentukan oleh faktor yang dibawa sejak lahir. Pendidikan tidak bisa mengubah sifat pembawaan. Nah, selanjutnya adalah aliran empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi dewasa ditentukan oleh lingkungan. Pendidikan merupakan usaha yang cukup untuk membentuk pribadi manusia. Dan yang terakhir adalah hukum konvergensi. Hukum ini berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan menentukan perkembangan manusia. Nah, di sini ada juga hubungan individu dengan lingkungan. Menurut Woodward, cara individu berhubungan dengan lingkungannya dibagi menjadi 4, yaitu individu yang bertentangan dengan lingkungannya, individu yang menggunakan lingkungannya, individu yang berpartisipasi dengan lingkungannya, individu yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, berikutnya ada peran pembawaan dan lingkungan dalam perkembangan. Nah, ada beberapa poin penting yang bisa mempengaruhi perkembangan individu. Nah, untuk dari faktor pembawaan sendiri itu adalah ada intelijensi, ada sifat, ada kemampuan dan bakat, ada bentuk tubuh. Dan untuk faktor lingkungan itu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan alam. Dan yang terakhir itu ada cara mengatasi pembawaan yang negatif. Di sini ada 4 cara, yaitu harus bisa introspeksi diri agar bisa berjalan ke arah yang lebih positif. Berikutnya adalah peran masyarakat harus optimal untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya dibutuhkan peran orang tua dan keluarga untuk hasil yang maksimal. Dan yang terakhir adalah memperdalam pengetahuan tentang sifat yang positif dan negatif. Nah, yang terakhir ya mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu.